Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Ngobrol Virtual edisi Kamis 21 November 2024. Dan tentunya hari ini kita akan mengulas dan juga membahas topik yang relevan dan juga sangat unik untuk kita bahas, yakni mengenai pemindahan ibu kota, di mana rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Kutai, yakni yang berada di Kalimantan Timur, juga sedang diusahakan oleh pemerintahan terbaru juga pastinya. Dan agar keberhasilan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat yang mungkin masih menjadi bahan pro kontra, itu pastinya kita akan ulas untuk memberikan informasi lebih lengkap kepada Tribuners, bagaimana Indonesia harusnya berkaca dari beberapa negara di dunia yang telah atau sudah memindahkan ibu kota negaranya ke satu daerah yang masih berada juga di negara tersebut. Untuk itu kali ini spesifik karena kita sudah kedatangan perwakilan dari Sekretaris Duta Besar Republik Indonesia dalam atau untuk Kazakhstan dan juga termasuk Tajikistan. Sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur ada Pak Andi Zulkarnain selaku Sekretaris Dubes Republik Indonesia untuk Kazakhstan termasuk Tajikistan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke. Dan selamat sore Tribuners. Baik, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah. Kalau bahasa Bugisnya Alhamdulillah Madeceng. Oke. Bahasa Rusianya Harasho. Harasho. Bahasa Kazakhstannya Rahmiat. Rahmiat. Yes, Rahmiat itu bisa terima kasih, bisa good ya. Oke. Kalau untuk menyapa Tribuners boleh menggunakan bahasa Kazakhstan mungkin? Apa loh? Pati Kak Dela itu apa kabar ya? Oke. Kak Dela Harasho, apa kabar? Baik. Oh, Kak Dela Harasho. Ya. Oke. Jadi dia gabung sebenarnya kadang Rusia, kadang Kazakhstan ya. Kalau speaking sehari. Ya karena Kazakhstan juga berada di antara bagian utaranya adalah Rusia sendiri gitu ya. Dia 300 tahun di bawah kerajaan Tsar. Kemudian 70 tahun di bawah Uni Soviet. Jadi semua orang Kazakh bisa berbahasa Rusia. Tapi tidak semua orang Kazakh bisa berbahasa Kazakh. Oke. Tapi lagi tumbuh, lagi dibangun bahasa Kazakh itu. Berarti lebih dominan bahasa Rusia ya, Yes. yang mereka hatam gitu. Betul. Oke. Jadi untuk orang-orang Indonesia mungkin belajarnya harus dua bahasa juga ya? Kalau di ini apa? Kalau di KBRI, Iya. kita 50% staf KBRI itu orang Indonesia, 50%-nya warga setempat. Oke. Karena kita butuhin kan, jadi tapi minimal kita di embassy diharapkan minimal bisa basic speaking. Minimal kalau menyapa itu kan diplomasi juga ya. Menyapa orang dalam bahasa dia kan orang happy. Iya benar. Jadi kita ada kursus. Diwajibkan juga iya, ya. ada kursus untuk itu. Oke. Dan ini kali kedua Pak Andi Zulkarnain bergabung bersama Betul. kami di Tribun Timur. Suatu kehormatan juga bisa berjumpa dengan Bapak. Dan juga kami mendapat informasi mungkin sekaligus juga memperkenalkan lagi nih, mungkin bagi Tribuners baru ada yang bergabung juga dalam tayangan kita hari ini. Pak Zulkarnain ini adalah orang Sulawesi Selatan. Betul. Iya, tepatnya di Kabupaten Bone. Jadi dalam rangka apa nih Pak pulang ke Indonesia Pak? Ada tugas mungkin? Kami ada kunjungan kerja sama Pak Dubes. Kami bertemu dengan sekitar 10 ya, menteri dan wakil menteri di kabinet Pak Prabowo. Iya. Kami menyampaikan tentang capaian-capaian KBRI Astana, kemudian peluang-peluang yang bisa dimaksimalkan, karena kami sudah 3 tahun di sana, dan kami juga bertemu dengan pengusaha-pengusaha di Indonesia, termasuk Pertamina, Main ID. Kami mengatakan bahwa kita sudah siapkan lapangan mainnya. Kami sebagai embassy, lapangan main, beberapa MOU perdagangan, MOU energi sudah ada yang selesai, ada yang lagi proses finishing. Nah, lapangan ini siap, kami menjemput para pemain untuk datang ke Kazakhstan dan Tajikistan dan Asia Tengah. Makanya mereka bertanya, seandainya sebuah dubes begini, enak banget kita ke luar negerinya. Oke, berarti ini inisiatif dari Dubes Kazakhstan sendiri? Betul. Oh, itu inisiatif. Kenapa memilih atau juga melihat ada peluang baru nih di pemerintahan kabinet Merah Putih ini? Tugas hidup ini kan pada intinya komunikasi. Oke. Bisa kita menunggu bola, bisa kita menjemput bola. Jadi kabinet baru ini kan lagi menyusun program kerja, prioritasnya kemana. Nah, kebetulan
kemarin Pak Presiden sudah menyampaikan melalui Pak Menlu, Pak Sugiono, ada rencana bergabung di BRICS kan. Berarti ekonomi kita ini akan ke semua pihak, ke barat, ke timur, semua akan dirangkul. Rumusnya sederhana, siapa yang menguntungkan kepentingan nasional. Nah, kalau begitu, BRICS itu kan termasuk Eurasia, termasuk Kazakhstan, Tajikistan. Iya. Jadi kami ke sana, langsung kami ke sini ketemu Menteri dan Wamen. Kami bawa datanya, ini capaian kami, ini peluang-peluang, ayo kita main ke sana. Ayo kita tangkap peluang-peluang, termasuk di Kazakhstan sebagai negara terkaya di Asia Tengah. Dan negara terkaya kedua dari pecahan Uni Soviet, pasca Rusia. Ya. Oke. Berarti komoditi unggul di Kazakhstan sendiri yang bisa menjadi peluang besar juga bagi Indonesia? Dia masuk 10 besar penghasil minyak di dunia. Kemudian dia masuk nomor 1 penghasil uranium di dunia. Oke. Jadi 43% uranium yang tersebar di dunia ini asalnya dari Kazakhstan. Oke. Apalagi juga melihat adanya salah satu dampak ya dari adanya perang antara Rusia Ukraina, pastinya ini berdampak signifikan dong bagi Kazakhstan sendiri. Betul, karena dia tidak masuk dalam konflik. Dia mengatakan secara prinsip yang kita kenal di Indonesia itu bebas aktif. Jadi dia tidak memihak salah satunya. Akhirnya beberapa orang yang butuh minyak, butuh gandum, belinya di Kazakhstan. Beberapa negara ini, Eropa dan yang lain, belinya di Kazakhstan. Sekarang. Jadi cukup besar lah peningkatan dari ekonomi Kazakhstan sendiri pasca adanya perang ini, yang masih sedikit banyak masih berlangsung ya pastinya. Masih. Tapi kalau dari masyarakat di Kazakhstan sendiri, adakah mungkin dampak-dampak yang dirasakan, kerugian dari adanya perang tersebut? Sebenarnya itu nggak kedengaran sebenarnya. Jadi memang ada yang bertanya tentang itu, tapi itu kan jauh ya, jaraknya jauh sekali. Dan justru secara ekonomi Kazakhstan tumbuh karena ada tadi embargo di negara lain, orang belanja di sana. Kayak gandum, kualitas gandum Kazakhstan itu mirip dengan gandum Kanada, tapi harganya bisa lebih di bawah. Jadi itu mereka diunggulkan dari potensi sumber daya alam itu. Jadi demandnya akan terus bertambah terus nih ya. Betul. Karena sudah dilirik juga oleh negara-negara lainnya, bukan hanya negara-negara tetangga ya Pak. Oke, Pak, dengan data yang disampaikan tadi Pak Andi Zulkarnain bahwa ada beberapa data nih yang dibawa ke Indonesia dan kemudian dipresentasikan kepada pemerintahan baru ini. Lantas mungkin pertanyaan penting mengenai dari sektor pendidikan juga. Ini kan pastinya ada kerjasama antara Kazakhstan maupun juga Indonesia ke Kazakhstan ataupun sebaliknya. Berapa nih untuk jumlah para entah pendidik atau mungkin mahasiswa ya istilahnya? Jadi waktu kami datang tahun akhir ya, penghujung 2021 Desember, kami datang itu jumlah mahasiswa Indonesia di Kazakhstan 7 orang. 7 orang, oke. Nah, saya sama Pak Dubes diskusikan, kami tinggal sama-sama di Wisma. Iya. Gimana nih caranya ya supaya menaik. Nah, sekarang sudah ada sekitar 26 mahasiswa. S1, S2, S3. Dan mayoritas itu penerima beasiswa dari pemerintah Kazakhstan. Nanti saya kasih linknya ke Mbak. Baik. Mungkin mau dimasukkan supaya Tribuners juga bisa dapat info. Iya. Itu peluang-peluang beasiswa yang ada, nanti saya share linknya. Silahkan didaftar. Kami sangat senang kalau ada orang Indonesia sebanyak-banyaknya bisa daftar ke sana, karena itu kan disebut dalam teori namanya diplomasi budaya ya, atau diplomasi pendidikan kalau lebih detail. Nah, sekarang 26 itu, dan salah satu tekniknya adalah kami mendirikan PPI, Persatuan Pelajar Indonesia Kazakhstan. Nah, semenjak organisasi itu ada, sudah ada peningkatan hampir 400% tuh. 400%? Jumlah mahasiswa yang ada di Kazakhstan. Kebetulan jadi Pak Dubes jadi pelindung PPI, saya jadi penasehat PPI. Nah, setelah itu diresmikan, kami share beritanya ke banyak media, langsung ada yang komen tuh. Ada profesor di Jogja komen, waduh, mentang-mentang Dubes sama sekretaris Dubesnya aktivis, program kerja KBRI Astana adalah mendirikan organisasi mahasiswa. Saya bilang ke Pak Dubes, Bung, ini ada Pak Prof komen nih. Pak Dubes bilang, ini tanggung jawab historis kita. Kita dimanapun kita berada, kita harus memuliakan dan mendukung sepenuh-penuhnya mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa kalau lagi pengen makanan Indonesia, kita bilang ke Wisma aja, mau makan apa nanti chef yang masakin.
Terserah dia mau ke Wisma Rapat, PPI, Iya, iya. kadang hanya mau makan Indomie telur. Oke. Kan Indomie belum masuk ke sana, Iya, mie iya. instan Indonesia. Kadang ke Wisma, Pak Dubes, Mas Andi, apakah ada Indomie telur? Oh ayo, Intel ya. Intel. Oke, sedekat itu ya pokoknya Betul. karena adanya organisasi yang berhasil dibuat oleh Pak Andi Zulkarnain bersama Pak Dubes gitu ya. Betul. Oke, lantas mungkin itu kan dari segi tadi ekonomi, kemudian pendidikan. Mau mempertanyakan juga nih Pak, bagaimana dengan kehidupan sosial budaya, apalagi politik nih? Apakah juga sepanas di Indonesia mungkin? Menarik. Nah, jadi kesastan itu di konstitusinya dia mengatakan kami adalah negara demokratis. Oke. Yang kedua kami negara hukum. Yang ketiga kami negara sosialis. Makanya banyak subsidi. Bayi lahir dapat subsidi, dapat uang. Jadi punya, makanya di sana kesastan ada orang anaknya 4 dan 5 masih kecil-kecil. Jadi banyak anak dapat uang karena luasnya nomor 9 di dunia. Iya, iya. Indonesia 15 di dunia kan. Tapi penduduk hanya 20 juta. Jadi dia lagi mensubsidi, dia punya program pertambahan penduduk. Kemudian iya. selanjutnya tadi kami adalah negara sekuler. Itu 4 tadi, 4 prinsip. Berarti anak saya kebetulan TK di sana. Jadi dia tidak belajar agama. Tapi 70% Muslim. Baik. Dia sekuler. Tapi masjid terbesar dan termewah di Asia Tengah, namanya Republican Mosque. Dia bangun. Lantai satunya, lantai bawah, di situ sudah ada ulama yang menunggu siapapun orang yang mau belajar agama Islam gitu ya. Dia juga bangun gereja yang mewah. Di lantai bawahnya ada romo, pendeta. Baik. Jadi agama itu adalah urusan privat. Baik. Tapi kalau mau belajar agama, negara sudah menyiapkan tempatnya. Ada fasilitasnya. Tapi silakan beragama bukan karena perintah negara, tapi kesadaran individu. Baik. Nah, itu berdampak ke pertanyaan Mbak tadi, bagaimana di momen politik. Iya. Kami sudah ikuti banyak momen politik di sana, dan pemilihan presiden macam-macam, pileg. Gubernur. Tidak ada orang gubernur, tidak ada yang berkampanye membawa isu-isu agama. Kalau tidak pilih saya masuk neraka. Iya, iya. Itu kalimat nggak ada. Dan itu pasti orang tidak suka, kan sekuler. Orang tidak suka tema-tema Tuhan Iya. dimasukkan terlalu jauh ke Apalagi, ruang publik. Oke, benar. Tuhan itu penting, tapi di ruang privat. Jadi pertanyaan kamu sudah sholat belum? Kamu sudah ke gereja belum? Itu sangat tidak etis diucapkan ke orang. I see. Karena itu privat. Minta maaf, itu kayak mirip pertanyaan suami istri di kamar tidur. Iya, oke. Itu kan tidak etis ditanyakan. It is your privacy. Nah, begitu juga dalam ruang publik tadi, termasuk ruang politik. Jadi semua politisi di momen pemilu berkampanye, jika saya terpilih saya akan bangun jembatan sekian. Jika saya terpilih saya akan bangun jalan tol sekian. Agenda publik. Oh, I see. Ya, fasilitas umum. Umum. Tidak ada yang membawa isu-isu Tuhan, isu-isu agama dalam ruang politik. Karena pasti masyarakat nggak suka dan hanya muncul antipati. Oke. Tapi sekali lagi 70% Muslim. Oke. Tapi itu kembali lagi ke dalam karakteristik masyarakatnya juga, dan juga bagaimana negara memperlakukan kebijakan gitu, bahwa urusan itu adalah urusan personal ya. Betul. Jadi memang pada masa kampanye yang disampaikan adalah bagaimana mungkin memprioritaskan pembangunan infrastruktur begitu ya, bukan kepada pembangunan infrastruktur satu agama mungkin, seperti kalau di Indonesia masih ada yang seperti itu. Nah itu dia. Sekarang informasi. Oh itu dia. Itu dia, itu yang membedakan ya. Makanya kemarin kami ketemu salah satu tokoh ormas Indonesia yang juga jadi wamen. Dia mengatakan bahwa, dia bilang, Mas Andi, kita bisa belajar banyak kepada Kazakhstan tentang inklusivitas beragama. Jadi mereka itu beragama Islamnya tinggi begitu, tapi sangat terbuka kepada perbedaan. Bahkan kan di sana itu, bahkan ini info dari beliau tuh Pak Wamen itu, bahwa misalnya suara azan itu kan suaranya tidak bisa terlalu besar, karena ruang publik kan. Tapi masjid terbesar dia bangun, jadi dia menata dengan perbedaan agama, tidak pernah dibahas di ruang publik perbedaan agama itu.
Sedetail itu berarti ya? Sedetail itu. Oke, berarti ada kedamaian yang dirasakan Pak Andi Zulkarnain ketika di sana? Ada WNI yang curhat ke saya. Iya, iya. Mas Andi, kan saya dipanggil Mas Andi di sana. Dia nggak tahu kalau di Sulsel itu Andi banyak banget. Nah, Andi tapi itu oke lah, gelar, karena iya. kan nama depan ya. Baik. Nah, dia bilang, Mas Andi, kayaknya saya enak betul tinggal di sini. Ada mahasiswa yang curhat begitu, karena dia merasa betul-betul hak asasi manusia Iya. itu ditinggikan ya. Hak asasi manusia itu kan hak untuk beragama, Iya. hak untuk saya ingin melakukan apa pada tubuhku. Saya punya hak atas pikiranku, saya punya hak atas tubuhku, saya punya hak atas jiwaku. Di negara sekuler kan itu ditinggikan ya. Dan orang lain tidak bisa mencampuri apapun tentang diriku selama itu tidak menyinggung pihak lain. Oke. Prinsip-prinsip itu kan jalan di sana. Kan dia 20% Eropa, 80% Asia, tanahnya. Makanya liga sepak bolanya gabung di Liga Eropa. Liga Eropa. Sebagian liganya Liga Asia. Jadi dia bisa memilih. Jadi cara berpikirnya mereka Eropa. Makanannya roti, daging, dua itu. Itu kan Eropa banget. Tapi muka-mukanya mayoritas Asia. Iya, iya. Tapi makanannya, cara berpikirnya Eropa. Kalau ada yang tidak suka, langsung dia protes. Oke. Ini hak saya. Langsung dia protes tuh. Di jalan raya, ada yang menyeberang sembarangan, langsung dia protes. Kamu salah. Jadi itu juga yang membuat ruang publiknya sehat. Setiap orang punya kritisisme terhadap hal-hal yang melanggar. Tidak perlu menunggu polisi untuk menegur pelanggaran. Paham. Kamu buang sampah sembarangan, ambil. Itu masyarakat yang menegur. Nah, habitus itu tumbuh, kalau dalam teori kan kita belajar namanya civic culture. Bagaimana budaya sipil itu tumbuh. Dari kebiasaan ya? Dari kebiasaan, dan itu syarat negara maju kan. Oke. Berarti banyak hal yang harus dicontohi ya? Betul. Dari negara Kazakhstan untuk Indonesia pastinya. Jadi Betul. beberapa contoh atau kasus yang disampaikan Pak Andi Zulkarnain, bahwa salah satunya adalah penggunaan lalu lintas jalan ya. Itu yang di sini tuh sangat amburadul ya. Betul. Bisa Makanya dikatakan. saya takut betul berkendara di sini. Di Jakarta saya belum pernah pegang mobil tuh. Saya lebih banyak disopiri. Wah, lebih kacau lagi tuh. Atau saya naik Grab atau naik Gokar begitu, online. Karena di sana itu kalau kita naik mobil, semua orang sudah mengerti etiknya adalah jangan menginjak garis putih. Ya. Kalau garis putih lurus, berarti jangan diinjak sama Iya, sekali. karena itu untuk pejalan kaki. Saya kalau jalan, termasuk yang di tengah itu kan. Oh, baik. Kalau di tengah First itu. line ya. Kalau yang putus-putus boleh, tapi lihat dulu di belakang ada mobil atau enggak. Iya. Jadi garis itu Betul. termasuk di tengah jalan itu kan di sini harus ada temboknya dulu, Iya. supaya orang tidak belok langsung kan. Kalau di sana cukup garis tanpa putus, itu kan definisi hukumnya adalah jangan belok di sini. Nah ternyata kita belajar manusia itu bisa diatur cukup dengan garis loh. Tidak perlu bangun tembok panjang di tengah jalan. Biayanya mahal dan tentu ada resiko di situ. Cukup garis saja. Ada maknanya garis itu, garis putus-putus boleh ke kanan ke kiri. Garis panjang. Tanpa putus-putus Ya. berarti fokus. Apalagi kalau ada kuningnya, berarti jangan injak sama sekali. Oke. Nah, orang Kazakh bisa. Dan yang menarik, 70% Muslim. Makanya saya diskusi salah satu petinggi partai Islam di Indonesia, saya jelaskan fakta-fakta ini. Dia bilang, Mas Andi, bagus banget kalau itu juga menjadi salah satu wajah Islam di dunia. Kita sudah punya yang bagus, saya kira, Arab Saudi, Mesir, Turki. Kita sudah punya beberapa referensi peradaban Islam yang bagus. Jadi menurut dia, itu bisa dilengkapi dengan bagaimana umat Islam di Kazakhstan. Sampah di jalan susah. Susah kita temukan ada sampah di jalan. Oke. Setertib itulah pokoknya. itu. Oke. Berarti ini untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Berarti ada beberapa hal yang masih perlu juga menjadi percontohan dari Kazakh ke Indonesia, khususnya pemindahan ibu kota negara pastinya. Makanya itu hadir pula Pak Andi Zulkarnain selaku narasumber kita hari ini, karena kita mau menggali nih informasi dari sudut pandang Pak Andi Zulkarnain terlebih dahulu nih, menyoal bagaimana Anda melihat isu pemindahan ini. Oke, kalau di sana atau di sini? Di Indonesia sendiri yang mau berlakukan atau mau lakukan pemindahan nih ibu kota. Jadi yang menarik, jadi sebenarnya kami kan dulu 3 tahun kurang lebih di juru bicara presiden. Oke.
2019 begitu, era Jokowi Ma'ruf Amin, saya dan Pak Dubes Fajrul Rahman kan di tim jubir presiden tuh. Nah, kemudian di penghujung 2021, Pak Presiden Jokowi memanggil beliau. Saya memanggil beliau Bung ya, karena sejak di Unhas, saya di kuliah di sini sering panggil dia dan kami saling panggil Bung. Dan menurut dia, jabatan tidak boleh mengubah karakter. Jadi saya panggil dia Bung sampai sekarang. Dia juga panggil saya Bung Andi. Saya panggil dia Bung Dubes Fajrul Rahman ya. Oke. Jadi prinsip-prinsipnya kenapa dia pindah sama di sini. Misalnya ibu kota lama Almaty itu sudah penuh. Sudah semrawut begitu. Padat. Kemudian Almaty itu dekat dengan negara tetangga, Cina dekat, Rusia dekat. Makanya dia pindahkan ke tengah-tengah. Dan termasuk jauh dari daerah lain, provinsi lain. Nah, dipindahkan ke Astana, itu lebih mudah diakses oleh banyak provinsi lain. Nah, itu kan mirip penjelasan kita di sini kan. Kalimantan Timur itu kan, Nusantara itu dekat Sulawesi, Kalimantan tentu, Sumatera, Papua juga nggak terlalu jauh. Jadi di tengah-tengah. Berarti argumennya sama. Yang pertama. Yang kedua, argumen kemacetan. Sangat macet, sangat padat. Dan Almaty mau dikembangkan susah karena ada banyak gunung di pinggirnya. Jadi susah mau dikembangkan lagi. Akhirnya tahun 94 mulai dibahas untuk pindah. Kemudian 97 mulai ada keputusan resminya. Kemudian tahun 2000 mulai dibangun di situ dulu bangunan, Akorda atau Istana Negara dan Monasnya mereka, namanya Baiterek. Nah, setelah itu baru berkembang. Jadi konteks itu sama tuh. Termasuk dia berharap betul pemindahan ibu kota itu menggerakkan ekonomi Kazakhstan. Sama betul. Nah, kan sama kita. Jadi kemarin kan berapa persen PDB kita itu kan ada di Jawa. Benar. Sekitar 80% itu Jawa Sumatera tuh. Jadi kue pembangunan ini, kalau kue pembangunan ini segini, 80%-nya ada di Jawa dan Sumatera. 20%-nya dibagi ke Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dan seterusnya. Orang bertanya, 70 tahun lebih kita merdeka, benar nggak prinsip-prinsip cita-cita kemerdekaan dijalankan? Nah, menurut Pak Jokowi waktu itu, belum. Nah, yang saya dengarkan kami di sana dulu, di era Pak Jokowi periode pertama, dia berusaha membagi kue pembangunan secara adil, tapi susah ternyata. Karena setiap kita ketemu investornya bilang, Pak, bisa nggak saya investasi di Jawa aja? Jalan tolnya bagus, listriknya bagus, fasilitasnya lengkap, dan ibu kota di sini. Ternyata semua pengen di Jawa karena ibu kota di sini. Salah satu gampang urus-urus. Nah, udah kalau begitu, gulanya dipindah kan? Gulanya dipindah ke tengah-tengah, ke Kalimantan Timur. Harapannya, tanda kutip, semut-semutnya pindah, sebagian. Investor kan, semutnya pindah sebagian di Jawa, sebagian pindah ke sini. Ada yang di Sulawesi, kayak penjualan pasir di Sulawesi kan naik. Penjualan sayur di Sulbar itu naik pasca pembangunan IKN loh. Karena ada sekitar ribuan orang butuh makan kan, butuh beras. Kerja ya. Jadi beli di Kalimantan, Selatan, di Barat, macam-macam, dan beli di Sulawesi dan daerah-daerah sekitarnya. Jadi mulai menggerakkan ekonomi. Lantas mungkin dari adanya kesamaan gitu ya, dari awal bagaimana melihat latar belakang lah pemindahan ini sudah padat, satu daerah sudah padat, dan tadi dikatakan adanya Jawa sentris. Lantas mungkin respon dari masyarakat di Kazakhstan pada saat itu, kalau berbicara tentang sejarah pemindahan Kazakhstan, ini kan kalau kita ketahui respon dari masyarakat Indonesia ya, banyak yang kontra daripada pro-nya. Menarik, jadi sama juga sebenarnya. Jadi masyarakat itu kan sama. Jadi pesimisme tinggi juga. Nah, karena orang sudah nyaman, Almaty itu kan salah satu kota penting di era Uni Soviet. Dia sudah punya MRT di era Soviet. Dan kami ke sana, MRT-nya bagus banget. Dan itu dibangun era Soviet dan masih kokoh begitu. Fasilitasnya cukup lengkap. Bahkan dia punya Simulak. Simulak itu salah satu tempat main ski terbaik di dunia. Beberapa film Hollywood, film India, syutingnya di sana. View-nya mirip Swiss, biayanya lebih ekonomis. Jadi ke sana. Nah, nanti kalau mbaknya ke sana, ke Kazakhstan, tolong singgah main ski di Simulak. Nah,
Jadi mirip konteks-konteks itu tadi, variabel-variabel itu. Pesimisme ada. Nah, kemudian yang menarik pas ketika tahun 98 itu dipindahkan, memang sempat harga minyak naik. Bagus banget naiknya. Nah, keuntungan dari jual beli minyak itu, itulah yang dia pakai akhirnya membangun ibu kota. Makanya kita diskusi dengan teman-teman di sana, kalau uang minyak itu benar, dikelolanya benar, uangnya disimpan dengan benar, dikelola dengan benar, kita bisa bikin ibu kota itu. Dan bisa kita cek di Google itu, saya kira misalnya keindahan ibu kota Astana, Beautiful of Astana City. Bisa kita lihat tuh bagaimana begitu indah kota itu. Jalannya lurus, mulus, dan dia menjadi salah satu saya kira ibu kota negara tercantik, terapi, termewah, dan terbaru di dunia. Pokoknya terstruktur banget lah ya untuk kota Astana itu. Pak Jokowi meminta kita menjadikan itu sebagai sister city ya. Sister city, oke. Berarti hingga saat ini bagaimana keberlangsungan dari sister city ini? Apa yang menjadi keuntungan dari masing-masing pihak? Oke, jadi akhirnya karena itu tugas utama dari Pak Presiden Jokowi sehingga kami dikirim ke sana. Sekitar 2 tahun itu tugas kami tuh meyakinkan pihak Kazakhstan dan Pemda Astana agar mau sharing pengetahuan, sharing pengalaman. Misalnya, bagaimana meyakinkan investor mau datang, bagaimana memindahkan PNS, ASN. ASN. Kan itu kan satu isu lagi kan. Iya, benar. Kemudian bagaimana meyakinkan masyarakat dan seterusnya. Dan semua data-data itu kami sudah kirim ke Presiden Jokowi langsung ke istana, termasuk kepada Badan Otorita IKN. Nah, untuk sebagai referensi. Karena kita sudah MOU, Sister City pada Juli 2023, akhirnya data itu lebih mudah kita terima. Kan sister, sebagai saudara kan harus saling membantu, saling membagi pengalaman. Dan sampai sekarang itu jalan terus. Jadi yang kita kawal itu termasuk sebenarnya 2 minggu sebelum undang-undang IKN itu ketuk palu di DPR, beberapa tim perumus undang-undang IKN, pansus IKN itu ke sana, ke Kazakhstan, studi banding terakhir, melihat bagaimana mereka pindah. 2 minggu setelah pulang dari Kazakhstan, undang-undang itu ketuk palu. Ditetapkan sebagai undang-undang IKN. Berarti Kazakhstan ini benar-benar menjadi rujukan penting Nusantara. Menjadi percontohan sekali begitu ya. Makanya kalau ada yang masih bingung tentang bagaimana Nusantara 10-20 tahun ke depan, silahkan jalan-jalan ke Astana. Atau kalau mau jadi WNI yang pindah ke sana boleh banget ya? Maksudnya dari pemerintah Kazakhstan sendiri sedang gencar-gencar meningkatkan ini kan, penduduk. Betul, bisa juga ke sana. Nah, kita punya beberapa WNI yang menikah dengan orang Kazakhstan. Ada laki-laki menikah dengan perempuan Kazakhstan. Ataupun sebaliknya? Ada juga sebaliknya. Jadi itu kan bagian dari diplomasi. Iya. Kami dengan senang hati. Baik, tapi nanti warga Indonesia jadi makin sedikit. Nah, itu tantangan sendiri. Itu harus diskusi yang benar dengan keluarga besar tuh. Ini satu pertanyaan penting juga Pak Andi, menyoal tadi kan dikatakan Pak Andi sendiri open minded lah orang-orang Kazakhstan. Kemudian ketika saya mempertanyakan soal bagaimana respon masyarakat ketika mau pemindahan ibu kota ke Astana, mereka juga pesimis. Betul. Berarti ada kesamaan antara orang-orang yang open minded dengan yang belum open minded dong? Betul. Masih ada pesimisnya? Jadi masa depan itu kan selalu dimaknai oleh banyak orang dengan harap dan cemas. Pasti. Bahkan dalam kitab suci juga ada kan, sesungguhnya hambaku mendatangiku dengan dalam harap-harap dan cemas. Dan manusia itu kan selalu itu. Selalu kita mencurigai masa depan dan menangisi masa lalu. Gitu ya? Dan menangisi masa lalu. Itu human. Itu masuk manusiawi itu. Kalau di Bugis kan masih sepakat tua itu, itu manusiawi. Nah, sekarang tugas pemerintah adalah tentu bagaimana meyakinkan publik bahwa ini adalah keputusan yang benar. Nah, yang menarik, setelah sekian tahun, termasuk sekarang sudah 26 tahun, semua orang Kazakhstan punya imajinasi, punya mimpi, standar cita-cita tinggal di Astana. Jadi apalagi anak muda, dia dianggap sukses. Saya diskusi dengan beberapa anak-anak muda Kazakhstan, dia bilang indikator kami sukses adalah ketika punya tempat tinggal, apartemen, atau menetap, atau bekerja
Di Astana. Di Astana. Oh. Jadi dia menjadi standar capaian. Kalau Anda sudah punya apartemen di provinsi lain itu bagus, tapi ada nggak apartemen kamu, kan hampir semua di sana kan apartemen semua. Iya. Nah, apakah kamu sudah punya rumah apartemen di Astana? Tower-tower tinggi ya. Tower tinggi. Jadi itu menjadi simbol kesejahteraan. Dia menjadi bukan hanya sebagai sebuah wajah dalam konteks teori itu kan ada modal ekonomi, ada modal sosial, ada modal budaya, ada modal simbolik. Astana itu juga salah satu menjadi modal simbolik. Bahwa kalau Anda sudah tinggal di Astana, punya KTP Astana. Paham. Nah, tentu di masa depan, mungkin itu juga. Jadi orang, kan sama sebenarnya. Orang yang tinggal di Jakarta kan ada biasanya, di mana dia sekarang? Oke. Di Jakarta. Di Jakarta, wah gitu Dia ya. cerita anak saya di Jakarta. Ya. Meskipun kita juga tentu berharap beberapa SDM terbaik tetap tinggal di kampung, membangun kampung kan. Harus kritisisme itu juga harus dibangun ya. Tapi maksud saya itu tinggal di ibu kota begitu. Nah, kita berharap di ke depan yang tinggal di Nusantara itu juga ada kebanggaan. Kayak Astana tadi kan. Iya. Awalnya pesimis, tapi belakangan semua orang dia menjadi berlomba-lomba. Dia jadi pusat bisnis. Okay. Kemudian beberapa industri ada di sana, di sekitar sana ya. Dan kantor-kantor besar ada di sana. Gedung tertinggi di Asia Tengah ada di Astana. Masjid terbesar di Asia Tengah ada di Astana, Kazakhstan. Jadi ibu kotanya itu dibangun dengan sangat ikonik. Sehingga orang ke sana banyak yang bisa dilihat. Kotanya itu dibangun dengan gedungnya bukan hanya fungsi, tapi dia punya makna estetik. Oke. Jadi gedung bulat terbesar di dunia ada di sana. Namanya Gedung Expo. Kemudian bangunan dengan atap tenda terbesar di dunia ada di sana. Namanya Mall Kang Shatir. Oh. Jadi dia ingin menjadi Dubai-nya Asia Tengah. Paham. Jadi yang ada di ibu kota, Kazakhstan. ada di ibu kota itu. Di Astana khususnya. Betul. Jadi maksudnya dalam hal ini Presiden Jokowi sudah melihat hal tersebut, akan hadir juga dan dihadirkan juga di ibu kota Nusantara nantinya, begitu ya. Betul. Secara singkat mungkin cara kita meyakinkan para Tribuners yang mungkin saat ini masih dalam konteks pro atau kontra gitu ya, untuk bagaimana mendapat informasi tambahan lah mengenai peluang-peluang nanti ibu kota Nusantara seperti apa sih begitu. Lantas mungkin untuk pembangunan dari Almaty kemudian pindah ke Astana itu butuh waktu berapa lama nih Pak? Ini kan saat ini kita tahunya bahwa nantinya IKN itu baru betul-betul beroperasi dengan baik di tahun 2045. Okay. Iya. Untuk menjawab hal ini, bolehkah mungkin dijelaskan lebih detail lagi? Jadi tadi kan ada foto di share tuh kan? Okay. Di foto di share di layar itu tahun 2000. Oke. Jadi tahun 2000 foto itu tadi masih hanya dua gedung, Istana Negara dan yang kedua adalah Monasnya, semacam Monas lah, Baiterik istilah mereka. Hanya dua itu loh, tahun 2000. Tapi kalau kita ke sana sekarang, kami pernah terima delegasi, dia pernah ke sana tahun 2010, Astana udah mewah juga katanya, tapi datang lagi tahun 2023 kemarin, saya ketemu lagi, begitu cepat kota ini katanya tumbuh. Transformasinya begitu cepat gitu ya. Jadi ketika kebijakannya benar, kayak ini videonya ini kan, masih tanah kosong. Jadi tanah kosong disulap jadi ibu kota. Hanya 2 gedung tuh. Nah, itu tahun 2000. Oke. Jadi pada konteks itu dia memutuskan 97 pindah. 2000 ini. Berarti dalam konteks itu Nusantara lebih cepat. Sudah jadi Istana Negara. Sudah hotel, sudah ada. Ini baru 2 nih. 97 ke 2000 kan 3 tahunan tuh. Pada konteks itu Nusantara lebih cepat. Tentu karena teknologi lebih cepat dan seterusnya. Ada banyak variabel di situ yang perlu dihitung. Tapi menurut saya kita bisa belajar bahwa memang membangun ibu kota butuh kesabaran. Tapi kalau kita konsisten, maka dia bisa memberikan dampak besar ke sekelilingnya ya. Yang pasti kita harus mencatat 70 tahun lebih Indonesia merdeka agak susah merombak struktur ekonomi kita. Makanya muncul gagasan memindahkan ibu kota, memindahkan gula-gula itu, sehingga tanda kutip semut-semutnya juga pindah. Tapi tetap ada gula di Surabaya. Iya. Kota penting kan, ada gula di Bandung, ada gula-gula di Jakarta. Jadi ini tetap kota-kota ada di Medan,
Ini kota-kota penting ada di Makassar dan seterusnya. Tapi ada juga gula-gula satu dibangun di Kalimantan. Itu memancing yang lain datang sehingga memicu distribusi ekonomi itu atau segala imajinasi kita tentang Republik Indonesia Merdeka itu yang bagaimana sih? Iya. Definisi Pancasila terutama sila kelima keadilan sosial itu bagaimana sih? Iya. Bagaimana fakta nyatanya? Kalau dihafal di dalam kepala kita clear barang itu. Oke. Sejak SD kita hafal keadilan sosial itu. Tapi bagaimana makna keadilan sosial atau bagaimana dia diimplementasikan di lapangan, itu kan kita masih menunggu-nunggu. Kazakhstan mewujudkan semacam sila kelimanya itu dengan memindahkan ibu kota. Oke. Dan sukses. Nah, Indonesia kita berharap juga begitu. Sedang berusaha menuju sana juga. Pemindahan ibu kota sebagai momentum mengubah banyak hal. Mengubah struktur ekonomi, Oke. mengubah budaya hidup. Jadi kedisiplinan ketika orang masuk di ibu kota Astana itu kedisiplinan berubah. Buang sampah tiba-tiba sangat pada tempatnya, menyeberang pada tempatnya, dan kota itu dilengkapi dengan 50.000 CCTV. Iya. Jadi kalau orang naik mobil kecepatan di atas 60 km per jam, langsung ada SMS yang bunyi yang bermakna Ditilang ya. tilang elektronik, langsung masuk ke rekening. Oh. Jadi tidak butuh perdebatan lagi dengan polisi. Iya, iya, iya. Tidak ada polisi di jalan raya. Kecuali ada kecelakaan baru polisi muncul. Berarti ibu kota ini didesain untuk menciptakan habitus-habitus baru. Bagaimana sih bermasyarakat yang benar, berpemerintah yang baik, bagaimana sih cara hidup kita di jalan raya, itu di Astana menjadi inspirasi untuk kota-kota sekitarnya atau provinsi lainnya. Nah, kita diskusi dengan IKN kan imajinasinya begitu. IKN menjadi standar baru, mobil listrik, macam-macam itu ya. Cara pola hidup baru, mungkin cara makan baru, gaya hidup sehat. Nah, Astana 4 kilometer di tengah kota itu, ini kotanya, ada 4 kilometer taman. Taman kota? Taman kota sangat luas di tengah. Jadi betul-betul kota yang sangat sehat. Oke. Jadi ibu kota baru untuk mengubah banyak hal, termasuk mengubah cara Gaya kita hidup. Okay. Gaya hidup. Dan itu sukses di sana. Oke. Makanya kami juga, makanya sudah banyak yang ke sana, teman-teman DPR, teman-teman DPD, termasuk dari kementerian, Pemda juga ada, yang ingin melihat bagaimana sih ibu kota Nusantara di masa depan. Salah satu titik pijak yang bisa kita lihat adalah Astana itu. Dan bukan hanya kita loh, 40 negara di dunia, baik di barat maupun timur, belajar manajemen ibu kota ke Astana Kazakhstan. 40. Yang terakhir Indonesia. Pasti ada sesuatu yang menarik untuk dipelajari di kota ini. Makanya berbondong-bondonglah negara lain juga melihat bagaimana peningkatan ya, bukan perkembangan. Ini meningkat pesat berarti dari kota sebelumnya. Betul. Oke, berarti lantas di daerah sekitar Astana sendiri kan pasti ada kota-kota lain nih. Tadi seperti dikatakan untuk menjadi percontohan bagi kota-kota lain yang ada di Kazakhstan sendiri. Misalnya di Indonesia sendiri kan ada Kalimantan Timur tuh, nanti menjadi ibu kota Nusantara. Kemudian ada Balikpapan, Samarinda. Nah, perbedaan antara Astana dengan kota-kota lainnya yang ada di Kazakhstan seperti apa? Jadi dia juga punya beberapa kota-kota penting. Kota bisnis ada Shymkent salah satunya. Kemudian ibu kota Almaty itu dijadikan kota budaya dan kota bisnis. Jadi tetap seksi kota ini. Di weekend penerbangan ke Almaty susah. Nah, ini juga menjawab beberapa pihak ketakutan Jakarta pasca ibu kota. Nah, saya sudah diskusi dengan teman yang anggota DPRD Jakarta. Mereka juga lagi merancang bagaimana kita belajar di Almaty. Saya bilang, ayo. Karena Kazakhstan ini menarik juga bagaimana memanage ibu kota lama. Supaya dia tidak kehilangan magnet. Jadi, tempat wisata terbaik tetap ada di Almaty. Simulak tadi, Swissnya Asia Tengah, itu ada di Almaty. Museum-museum yang mewah, termasuk beberapa museum di era Soviet, itu betul-betul dijaga, sehingga orang bisa melihat bagaimana peradaban era Soviet itu masih hidup, masih ada. Katedral,
sejarah-sejarah gitu sejarah. ya. Jadi kota sejarah dan kota budaya, juga kota bisnis tetap ada. Jadi kota bisnis juga ada di Astana, ada di Shymkent. Kemudian dia juga bikin satu lagi kota wisata religi, namanya Turkistan. Kemarin timnya Pak Purwacaraka ke sana ikut lomba Voice of Turan, lomba menyanyi 3 lagu, 2 wajib pakai bahasa Kazakhstan, satunya boleh lagu setempat negara Indonesia gitu. Dan kita juara juga kategori Ambassador of Country. Nah, berarti dia membangun kota-kota itu semua dia hidupkan. Tapi Astana memang banyak dia menjadi stimulator, pendorong kota-kota sekitar. Paham. Oke, jadi memang secara tidak langsung, secara langsung bahkan berdampak lah adanya ibu kota negara baru, kemudian akan berdampak ke daerah-daerah atau kota-kota lainnya yang ada di suatu negara tersebut. Lantas mungkin ini kan seperti yang kita ketahui juga, mungkin sekaligus informasi tambahan bagi Tribuners bahwa Kazakhstan ini di mana pemindahan dari Almaty ke Astana itu juga serupa dengan yang terjadi di Amerika Serikat, yang di mana sebelumnya di New York kemudian dipindahkan ke Washington DC, dan akan berlaku juga di Indonesia nantinya jika benar-benar dan lagi sedang diusahakan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Lantas mungkin menjadi pertanyaan mengenai pada saat yang daerah atau ibu kota sebelumnya itu menjadi tempat atau basis hidupnya budaya, ekonomi seperti yang disampaikan tadi, kemudian di tempat baru adalah hidupnya pemerintahan. Yang paling menonjol adalah pemerintahannya itu sendiri. Ini juga serupakah dengan Astana? Karena kalau di Amerika Serikat kan seperti itu, di Washington DC di mana menjadi pusat pemerintahan. Dan juga dikatakan bahwa IKN nanti akan serupa juga menjadi pusat pemerintahan. Makanya juga di mana para menteri itu sudah dibangunkan tempat-tempat tinggal, dan nantinya akan hadirlah kebijakan-kebijakan lainnya yang akan mengikuti juga perkembangan dari negara sebelah, misalnya Kazakhstan. Menjadi pertanyaan bagaimana sistem dari pemerintahan yang berbasis elektrik ini, karena kita juga mendapat informasi Kazakhstan merupakan negara yang telah berhasil melakukan inovasi tersebut. Ini adakah mungkin kerjasama dalam hal tersebut? Jadi sudah ada beberapa investor. Jadi kami di KBRI Astana itu kan terkait IKN kita mengawal MOU. Alhamdulillah 2023 sudah tanda tangan. Pak Bambang Susantono waktu itu kepala OIKN datang langsung sekaligus hadir di forum bisnis. Bagaimana mengajak pengusaha kaya Kazakhstan dan Eurasia mau berinvestasi ke Nusantara. Sudah ada beberapa yang masuk ke sana, termasuk infrastrukturnya. BI Group itu semacam dia perusahaan infrastruktur terbesar di Kazakhstan, terbesar ketiga di Asia Tengah, di Eurasia. Itu sudah masuk ke sana, sudah datang, lagi proses nego, dan sudah ada juga yang bikin LOI dengan OIKN, termasuk manajemen parking digitalnya sudah ada, dan perusahaan Kazakhstan kemarin sudah melakukan uji coba manajemen traffic itu. Jadi bagaimana melalui teknologi digital, AI begitu, bisa mendeteksi kalau macet, padat, kapan lampu hijau, lampu merah, cukup pakai kecerdasan AI itu, tidak perlu manual lagi. Nah itu sudah uji coba di Balikpapan. Kenapa Balikpapan? Karena jumlah kendaraan lebih banyak di sana. Nanti kalau sudah clear, dipindahkan ke Astana. Jadi sudah uji coba. Jadi itu yang kedua, mendatangkan investor, termasuk promosi. Jadi itu yang kami bantu untuk konteks Nusantara dan Astana. Kemudian yang lain, kalau kami diskusi dengan staf-staf kami yang orang Kazakhstan, dia biasa kasih lihat kita tuh HP-nya. Jadi di HP-nya ada e-government. Mbak, di e-government itu, kalau dia buka, di situ dia bisa macam-macam tuh. Dia bisa melapor kalau ada masalah dompet hilang misalnya, dia bisa lapor polisi cukup di HP dia. Menggunakan aplikasi e-government itu. Jadi satu data. Tidak perlu lagi kita ke kantor polisi. Selesai semua di HP, karena digital. Kemudian, dia pernah, di situ ada riwayat pekerjaan. Sebelumnya dia bekerja di mana, gajinya berapa, pajaknya berapa, semua ada di aplikasi itu. Jadi, dan pajak juga langsung dipotong di situ. Aplikasi e-government-nya itu lengkap di situ, semua penduduk jelas. Jadi, dia pernah ditangkap di mana, pernah nggak ditilang, berapa kali ditilang, semua di situ ada,
di satu aplikasi itu semua riwayat hidupnya orang clear. Dia pernah mencuri misalnya, ada di situ. Paham. Dia pernah nggak bayar pajak, ada semua di situ. Nah, itu salah satu yang bisa kita contoh sekira dari Kazakhstan. Jadi satu aplikasi, semua sejarah hidup penduduk itu, warga itu ada di situ. Termasuk dia pernah terima gaji berapa, ada semua di aplikasi itu. Jadi terintegrasi. Jadi definisi satu data, sekira satu data satu aplikasi. Tantangan kita ini kan masih ada puluhan, mungkin bahkan ratusan aplikasi. Nah itu kalau Kazakhstan untuk konteks warga punya satu aplikasi. Semua urusan di situ. Dan termasuk Pak Andi juga? Nah karena kami adalah warga Indonesia yang kebetulan ada tugas diplomasi di sana, kami tidak wajib pakai itu. Tidak wajib. Kami kan dilindungi oleh perjanjian Wina, ada hak-hak khusus yang kami tidak boleh Kami punya kedaulatan tersendiri. Termasuk kalau itu kami nggak perlu. Itu hanya untuk warga negara Kazakhstan. Oh, oke, paham. Oke, jadi ada yang wajib dan ada yang tidak wajib. Karena juga sudah ada perlindungan yang diberikan kepada perwakilan masyarakat di sana gitu ya. Oke, lantas mungkin menjadi pertanyaan juga soal tantangan. Ini kan kalau berbicara tentang sejarah bagaimana IKN itu hadir, Pak Andi sudah mengikuti pembicaraan itu dari awal. Betul. Kira-kira tantangan terbesarnya ada di mana nih untuk pembangunan IKN memindahkan Jakarta ke Ibu Kota Nusantara? Oke, tentu pemerintah harus terus mengkomunikasikan, meyakinkan publik. Karena itu kan adalah kebijakan publik, itu berdampak kepada publik, maka publik harus tahu update-nya, menit per menit dia harus tahu. Itu ciri manajemen kebijakan publik. Tentu butuh kecerdasan mengkomunikasikan itu ke publik, supaya publik optimis tentang itu. Butuh teknologi juga berarti? Teknologi. Berarti butuh teknologi juga, termasuk butuh teknik menjelaskan itu ke publik. Kazakhstan punya kemampuan menjelaskan itu ke publik. Jadi yang awalnya pesimis, hanya mulai pelan-pelan optimis, sampai kemudian berapa tahun orang semakin optimis dan menjadi standar hidup. Nah, yang kedua tentu perlu ada dalam konteks yang lain, tentu misalnya bagaimana manajemen proyeknya, transparan dan seterusnya, sehingga ada kepastian bagi seluruh pihak termasuk investor yang ingin masuk ke sana. Oke. Berarti yang paling penting adalah komunikasi antara pemerintah untuk meyakinkan masyarakat, kemudian bagaimana hadirnya teknologi yang bisa membantu mempercepat begitu ya proses pemindahan dari ibu kota Jakarta kemudian ke Ibu Kota Nusantara. Lantas mungkin sebagai closing statement, ini kan tentunya tadi menjadi tugas pemerintah, yang kita ingin dengar juga dari sudut pandang Pak Andi Zulkarnain mengenai kiat-kiat yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya agar keberhasilan dari Kazakhstan khususnya di Astana ini bisa juga terimplementasi di Ibu Kota Nusantara. Oke, yang pertama saya belajar banyak 3 tahun saya menetap di sana sebenarnya di Astana itu. Saya belajar banyak hal. Saya juga bikin tulisan-tulisan kecil, catatan-catatan di sana tentang kota itu ya. Misalnya tadi untuk penegakan hukum dia bangun 50.000 CCTV. Terintegrasi sampai ke rekening kan. 60 km per jam kecepatan lewat dari situ dalam kota ya. Otomatis rekening bunyi tuh. Oh, ada pengingat. Tilang, langsung ditilang. Tilangnya langsung ke rekening. Oh, bukan pengingat malah langsung ditilang ya. Langsung rekening, langsung ditilang. Berapa yang Anda harus bayar. Nah, tidak ada perdebatan lagi karena itu kan clear ada bukti CCTV. Yang kedua misalnya, tapi anak saya TK di sana. Sejak dini juga civic culture diajarkan di sekolah. Bagaimana kita berlalu lintas. Jadi sekali seminggu itu mereka ada kelas untuk diajari sekali seminggu atau sekali sebulan begitu, diajari anak-anak kecil ini SD, TK ini bagaimana menyeberang lampu merah. Oh, oke. Sama gurunya. Iya. Diajari langsung. Jadi itu kan namanya habitus. Kebiasaan itu ya. Dibangun sejak dini. Bagaimana kita di ruang publik, kalau ada sampah itu diajarkan di sekolah. Berarti penanaman nilainya jalan, kemudian penegakan hukum dengan teknologi jalan. Itu ini. Kemudian bagaimana kota itu bisa hidup. Nah, Astana itu setiap tahun punya banyak event internasional. Misalnya per 2 tahun sekali ada dialog antar iman.
Selalu tuh diundang tuh Ketua Umum PBNU, Ketua Umum Muhammadiyah, kadang Menteri Agama, selalu diundang tuh per 2 tahun. Paus, Imam Besar Mesir, seluruh tokoh agama di dunia berkumpul di situ membahas bagaimana agama ke depan. Nah, berarti event kan, selalu lomba-lomba. Kita selalu ada delegasi, lomba triathlon, lomba tenis, ada yang ikut macam-macam lomba tuh. Lomba, kemarin kita juara lagi lomba catur. Jadi ada banyak event di kota itu. Banyak agenda ya. Banyak agenda. Otomatis kalau event internasional datang, berarti orang hotel hidup. Benar. Hotel hidup, Pariwisata hidup, restoran hidup, UMKM hidup, souvenir hidup, taksi hidup, penyewaan mobil hidup. Berarti kesejahteraan meningkat. Iya. Jadi begitu pemerintah Kazakhstan memanage ibu kotanya. Tapi kan syarat dibuatnya event internasional kan satu. Salah satunya adalah keamanan. Saya pernah dompet saya tertinggal di mall jam 10 malam pas mau pulang. Besok paginya saya datang di mall Kazakhstan. Dompet dengan segala ATM di dalamnya. Jam paginya saya datang melapor ke resepsionis, saya kehilangan dompet, tas berisi dompet begitu. Dan dia panggil manajer datang, dia buka tas saya, dia hitung sampai koin-koinnya. Dia bilang, "Oh, utuh, apakah ada yang hilang?" Saya bilang tidak ada. Nah, bagaimana menciptakan masyarakat yang begitu? Jujur ya. Pernah saya tertinggal HP saya di kursi di taman. 1 jam kemudian saya ke situ masih ada HP itu. Salah satunya tadi HP itu sejak TK. Kebetulan anak saya TK di sana, saya bisa belajar banyak bagaimana mereka mendidik anak TK ya. Menanamkan ini ya, nilai-nilai moral dari kecil. Civic culture itu sejak kecil. Oke. Atau istilahnya parenting. Jadi parenting tentang bagaimana kita hidup di keluarga, hidup di masyarakat, dalam proses pengasuhan itu dijalankan dengan baik. Jadi banyak ilmu-ilmu dasar begitu ya, yang memang sudah ditanamkan dari kecil sehingga menjadi karakter yang bagaimana nilai-nilai karakter itu bisa tetap tumbuh hingga sampai dewasa gitu. Jadi walaupun ada mungkin insiden-insiden yang tidak diinginkan seperti tadi ketinggalan HP, gadget, kemudian dompet, itu aman-aman saja. Nah, saya pernah tanya teman saya yang staf Kazakh, bagaimana jika tidak ada, kalau dia tidak ambil dompet itu karena mungkin ada CCTV. Bagaimana kalau tidak ada CCTV? Oke, iya juga. Apakah dia berperilaku baik karena ada CCTV, atau dia di sini kan? Atau karena ada variabel lain? Salah satu yang dia jelaskan adalah, meskipun sebenarnya tidak ada CCTV, tapi ketika ada orang lain di situ, maka orang lain itu akan melindungi barang itu. Kamu jangan ambil, itu bukan kamu. Atau bahkan orang lain siap bersaksi di kepolisian, di pengadilan atas kehilangan barang itu. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, kejahatan, orang lain akan siap menjadi saksi. Makanya orang hati-hati melakukan kesalahan. Karena pada akhirnya semua penduduk warga itu adalah CCTV berjalan. Dia siap bersaksi ketika ada yang melakukan pelanggaran. Kamu salah. Nah, di beberapa negara, saya tidak menyebut negara ya, negara siapa? Kan sebagian orang cari aman kan? Ada masalah, dia cari aman. Waduh, saya tidak mau jadi saksi, nanti saya ribet hidup saya. Saya dipersulit hidup saya. Jadi cari aman, saya nggak tahu. Kalau di sana enggak. Orang akan semangat untuk terlibat menyelesaikan masalah itu. Menjadi saksi. Sehingga orang hati-hati melakukan kejahatan. Karena banyak yang akan menjadi saksi dan orang itu dihukum karena saksinya ada di mana-mana. Selain CCTV. Nah sekarang, bagaimana membangun habitus civic culture itu? Kebudayaan di tengah masyarakat, supaya masyarakat punya kesadaran itu. Dan yang tadi, 70% Muslim loh itu. Punya kesadaran, makanya ada yang mengatakan Islami banget. Nilai-nilainya kan Islami banget. Plus KTP-nya Islam memang. Tapi ternyata bisa. Kan ada dulu buku yang pernah bilang, rata-rata negara-negara Muslim itu jorok, tidak disiplin, tidak ini. Ada pernah yang tulis tentang itu ya. Susah diatur. Tapi Kazakhstan membantah itu. 70% Muslim itu bisa rapi banget. Kotanya sangat indah. Jadi pada beberapa hal ini bukan urusan agama, memang.
bagaimana membangun habitus. Dan kebiasaan pemerintah Kazakhstan membangun habitus itu salah satunya dengan cara membangun ibu kota baru. Oh, Ibu kota baru, budaya baru. Jadi orang yang pernah berkunjung ke sana, provinsi-provinsi tetangga, pas pulang kan ada pasti terinternalisasi budaya-budaya baru itu. Kayaknya kalau saya di sini, kayaknya kebawa tuh buang sampahnya. Dan berdampak pada satu negara jadinya. Mulai ke provinsi lain, satu negara penduduknya mulai terbawa habitus-habitus baru dari ibu kota. Nah, bisakah Nusantara menjawab imajinasi itu kan? nah benar. Tantangan itu. Singkatnya, apakah Indonesia bisa mengikuti hal tersebut menurut Pak Andi? Sebagai sebuah kalimat doa tentu, dan sebagai dalam konteks kebijakan publik, negara harus berjuang mewujudkan itu. Itu fungsi negara sekira. Baik. Negara harus membuat itu. Membuat Mulai itu dari TK. menjadi, ya. Berarti kalau belajar dari Kazakhstan, negara harus terlibat sejak parenting. Bagaimana mendidik orang supaya siap hidup bermasyarakat sejak kecil. Dan kebetulan saya habis nulis buku tentang itu, nanti saya hadiahkan ke Tribun Timur. Baik. Mozaik to Mozaik itu kan buku parenting, studi kasus anak saya. Bagaimana negara maju membangun habitus itu sejak usia dini. Misalnya kalau anak saya itu, dia tidak pernah pegang HP saya, termasuk anak-anak Kazakhstan begitu, karena dia tahu yang mana barang punya dia, yang mana barang milik bersama. Kalau galon Milik di bersama. rumah, Iya. milik bersama. Jadi kalau HP, laptop saya, dia udah tahu, itu milik ayah. Berarti dia tidak punya hak untuk menyentuhnya. Begitu sebaliknya, kalau dia ada boneka di situ, Iya. saya lagi butuh untuk kepentingan apa, saya harus izin pada pemiliknya, yaitu anak saya. Meskipun belinya pakai uang saya juga kan. Oke. Tapi sebagai sebuah hukum kepemilikan, Iya. saya harus mengajarkan itu. Dan orang-orang Kazakh sejak dini diajarkan itu. Yang mana punya pribadi, yang mana kepemilikan publik. Oke. Lampu merah kan kepemilikan publik. Jalan raya punya publik. Jadi sejak dini diajarkan tuh. Bagaimana dengan kasus kriminal, Pak? Apakah di Astana sendiri ada angka kriminal juga yang cukup tinggi? Tentu sejak zaman Nabi kan ada kejadian begitu. Oke. Secara filosofis berarti hal itu susah dihilangkan. Karena ketika para nabi saja hidup di bumi ini Ya. dengan kualitasnya masing-masing itu, ternyata masih ada variabel itu. Nah sekarang bagaimana mengendalikan itu? Ya, oke. Nah di Kazakhstan tentu kecil karena tadi ada konsekuensi hukum sangat jelas dan misalnya semacam kalau ada orang melakukan kriminal semacam BPJS-nya dicabut begitu. Oh, oke. Jadi beberapa hak-hak yang diberikan negara padanya karena dari jualan minyak tadi ini kan kaya raya. Iya. Dia kan GDP per kapitanya 16.000 USD per kapita. Kita kan 45.000. Berarti Kazakhstan lebih kaya 4 kali Lipat. dari Indonesia. Nah, dengan itu negara bisa memberikan banyak subsidi ke masyarakat. Tapi kalau Anda mencuri, menipu, hak itu saya cabut. Itu yang membuat dalam teori rational choice theory, orang itu kan bertindak sangat rasional. Iya. Kalau saya mengambil ini, Iya. apa kerugian padaku? Apa akibatnya gitu ya? Ketika efeknya lebih besar kerugian daripada potensi manfaat, maka saya tidak akan melakukannya. Itu juga saya belajar di ilmu ekonomi dulu, di Unhas namanya economic of crime. Penjahat itu sangat ekonomis berpikirnya. Oke. Nah, begitu juga sekiranya dalam melihat fenomena Kazakhstan, sangat rasional. Jadi penegakan hukum jalan. Oke. Baik, dan memang angka kriminal masih ada, tapi minim lah dibandingkan dari negara lain. Minim. Oke, sebagai closing statement kita mau mendengar dari Pak Zulkarnain mungkin harapan khususnya menyoal Ibu Kota Nusantara yang tentunya kita berharap bersama dari penjelasan-penjelasan Pak Zulkarnain, tentunya kita berharap bahwa memang sepertinya Indonesia butuh Ibu Kota Nusantara atau Ibu Kota baru nih. Betul. Untuk harapan sebagai penutup kita, harapan apa yang disampaikan oleh Pak Andi? Tentu yang tadi kita belajar, tentu yang saya bisa jelaskan adalah pengalaman 3 tahun hidup di Kazakhstan, di ibu kota negara salah satu yang terbaru di dunia dan termewah di dunia. Jadi, dan kebetulan juga itu yang menjadi sister city Nusantara. Berarti tentu saya berharap segala kemewahan yang saya rasakan 3 tahun tinggal di sana, HP saya tertinggal di taman, Ya. saya datang ambil masih ada 1 jam kemudian. Dompet saya tertinggal di mall, besoknya saya datang ambil masih ada. Saya berkendara
tidak ada yang klakson sembarangan. Kalau saya fokus di garis-garis itu, tidak ada yang tiba-tiba ambil jalan saya. Tentu kita berharap di Nusantara ke depan dan melebar ke seluruh kota di Indonesia, di seluruh wilayah, akan tercipta ketertiban begitu, tertib, aman, dan Nusantara sebagai salah satu yang menjadi stimulator dari gaya hidup, bagaimana kota ditata, bagaimana kebijakan publik dibuat. Jadi dia menjadi sebuah cermin bagaimana idealitas, bagaimana mimpi-mimpi atas republik ini itu bisa kita lihat di banyak tempat dan terutama di Nusantara yang menjadi contoh. Kebijakan publik, sedikit ada masalah, cepat terselesaikan. Masyarakat tidak perlu mengeluh berhari-hari jika ada masalah dengan kebijakan publik atau fasilitas publik. Nah, tentu Nusantara, kalau di konteks Kazakhstan, Astana menjadi laboratorium untuk segala kebaikan bagi publik. Demikian. Baik, terima kasih Pak Andi Zulkarnain. Boleh applause dulu buat Pak Andi. Baik, terima kasih Pak. Semoga informasi yang kami bagikan ini bisa bermanfaat bagi Tribuners juga ya Pak pastinya. Dan tentunya saya sendiri sebagai host ini mendapat insight baru juga dari bagaimana pengalaman-pengalaman Kazakhstan dalam pemindahan ibu kotanya. Dan juga semoga informasi ini bisa menjadi pengalaman atau juga acuan bagi Indonesia dalam pemindahan atau prosesi pemindahan ibu kotanya ke ibu kota Nusantara. Dan akhir kata Pak, pasti sukses selalu. Kami undang bener nih, kami undang Tribuners jalan-jalan ke Kazakhstan. Baik Pak. Mau berbisnis, ayo. Mau sekolah, mau menetap, ayo. Kami terbuka, kami sangat senang melayani. Dan ini negara terkaya di Asia Tengah. Baik. Jadi mari ke sana jalan-jalan dan berinvestasi. Baik, apalagi nanti Pak Andi mau menitipkan satu link ya Pak, untuk bisa link beasiswa, mengakses beasiswa agar bisa menempuh pendidikan di Kazakhstan khususnya Pak. Baik, terima kasih Pak, sehat sukses selalu Pak. Berarti kembali ke Kazakhstannya kapan nih Pak? Malam ini saya ke Jakarta. Baik. Sabtu terbang ke Kazakhstan. Oke Pak, selamat sampai tujuan Pak. Baik, terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Virtual. Tentunya hari ini pembahasan kita daging semua ya Pak. Bagaimana pengalaman-pengalaman dari Kazakhstan sendiri, dari pemindahan ibu kota Almaty kemudian ke Astana, itu semoga bisa berefek juga atau juga menjadi cerminan bagi Indonesia memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Akhir kata saya Fiorina Jaretno mewakili Pak Andi Zulkarnain selaku narasumber kita hari ini dan juga tim pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.